Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Angelina Regiadi Sridewi dengan NIM 2404 0104 0020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh Pak Andre Gould. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan ke pertanyaan yang pertama, yang dimana pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan warga negara kompeten menurut Haryat Moko? Warga negara kompeten menurut Haryat Moko adalah individu yang memiliki kesadaran kritis, etis, dan reflektif terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Mereka tidak sekedar tunduk pada aturan, tetapi juga aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan kebenaran. Pertanyaan yang kedua, mengapa warga negara kompeten menjadi subjek penting dalam pelaksanaan konstitusi negara? Karena konstitusi hanya bisa hidup dan bermakna jika warga negara memahami hak dan kewajibannya, serta mampu mengawal pelaksanaannya. Tanpa partisipasi aktif warga yang sadar dan kritis, konstitusi hanya menjadi teks mati. Pertanyaan yang ketiga, perbedaan antara good citizen dan good man dalam filsafat kewarganegaraan. Yang pertama, good citizen adalah orang yang taat hukum dan menjalankan perannya dalam sistem meski belum tentu etis secara pribadi. Good man adalah orang yang bertindak berdasarkan nilai-nilai moral yang tinggi, meskipun kadang bertentangan dengan sistem yang tidak adil. Contohnya, seorang good citizen membayar pajak tanpa bertanya digunakan untuk apa, sedangkan seorang good man menolak memberi suap meskipun itu cara biasa di birokrasi. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Keutamaan warga negara menurut Develin. Develin menekankan keutamaan seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian sipil, serta kemampuan untuk hidup berdampingan dalam keberagaman. Warga negara yang utama adalah mereka yang mampu menghidupi nilai-nilai demokratis. Yang kelima, syarat negara mewujudkan the best citizenship in the world. Sistem pendidikan yang membentuk karakter dan nalar kritis. Yang kedua, institusi yang adil dan transparan. Yang ketiga, ruang publik yang bebas dan aman. Yang keempat, kesetaraan sosial dan ekonomi. Yang kelima, kesadaran nilai bersama dan tanggung jawab kolektif. Kita ke pertanyaan yang keenam. Mampukah Indonesia mewujudkan warga negara terbaik di dunia? Jawabannya, mungkin jika ada komitmen kolektif, memperbaiki sistem pendidikan, memperkuat demokrasi, memberantas korupsi, dan membangun budaya reflektif. Namun, saat ini, tantangan seperti oligarki, apatisme publik, dan polarisasi politik masih menjadi hambatan serius. Pertanyaan yang ketujuh, mengapa nilai-nilai menjadi materi dasar dalam filsafat kewarganegaraan? Yang pertama, nilai adalah dasar tindakan manusia dalam masyarakat, tapi nilai hukum hanya kaku dan tidak manusiawi. Yang kedua, nilai membentuk visi tentang keadilan, kebaikan bersama, dan arah negara. Pertanyaan yang kedelapan, mengapa Sturtbond Values penting dalam kewarganegaraan? Sturtbond Values atau nilai-nilai keras kepala seperti kejujuran, integritas, dan keberanian moral sangat penting agar warga negara tidak mudah tunduk pada tekanan atau sistem yang korup. Mereka menjadi fondasi perlawanan etis dalam masyarakat. Yang kesembilan, pendapat tentang sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai upaya memperoleh kesucian. Pemahaman bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah upaya menjadi suci, tidak sepenuhnya salah.
Namun, dalam konteks bernegara, sila ini menekankan etika hidup beragama yang inklusif, bukan fanatisme. Kesucian bukan sekedar ritual, melainkan penghayatan nilai ilahi dalam kehidupan sosial. Yang ke-10, mungkin warga negara menjadi suci dalam negara. Secara spiritual mungkin, tetapi dalam konteks negara, kesucian adalah bentuk kesadaran moral yang diwujudkan dalam tindakan sosial. Warga yang suci bukan yang paling religius, tapi yang jujur, adil, dan memperjuangkan keselamatan. Terima kasih. Baik, itu saja jawaban pertanyaan UAS dari mata kuliah pengantar filsafat. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.